Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Pena Batin. Bersama saya Idi Cipta dan juga Damar. Bang Damar. Oke. Di sini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar di video sebelumnya ya, kawan-kawan ya. Ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang kita ambil ya. Jadi biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Jadi kita ambil 3 pertanyaan aja dari video sebelumnya. Oke, di sini ada pertanyaan yang pertama dari akun Vioara. Di sini pertanyaannya, bagaimana caranya menghindari penyakit non medis atau penyakit AIN katanya, Bang. Oke, baik. Penyakit non medis atau AIN itu nggak bisa dideteksi oleh alat-alat medis karena termasuk penyakit gaib. Jadi penyakit non medis itu termasuk ada 2, penyakit AIN dan penyakit non medis itu banyak caranya datang. AIN yang pertama, AIN itu salah satu penyakit yang orang terlalu mengagumi. Orang yang terlalu mengagumi, entah itu kegantengannya, entah itu kecantikannya, dia terlalu mengagumi Sosok. Iya, jadi seperti itulah timbulnya penyakit AIN. Termasuk itu penyakit gaib. Dan juga yang kedua, penyakit gaib itu seperti sihir, santet biasa disebut orang-orang banyak seperti itu. Dari zaman dahulu juga, zaman nabi kita juga udah ada yang namanya sihir gitu kan. Jadi caranya untuk menghindari semua itu ya cuma tetap satu, bertawakal kepada Allah, itu aja. Sering-sering baca-baca doa-doa ayat pelindung, banyak versinya ayat-ayat pelindung. Itu untuk membentengi diri ya. Iya, sholatnya tetap 5 waktu, insya Allah akan terhindar dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Berarti kayak terkait penyakit AIN tadi, mengagumi sosok tadi, Bang. Itu apa dampaknya? Ya, banyak versi ya. Kalau orang yang terkena AIN itu seperti apa? Dia seperti bendana bentol-bentol membusuk. Itu termasuk AIN. Diobati ke medis pun nggak akan sembuh-sembuh penyakit-penyakit seperti itu. Bisa sampai ke hilangnya ingatan. Oh, itu dampaknya ke tubuh ya? Iya, karena terlalunya orang lain mengagumi kita. Itu nggak boleh sebenarnya. Disitulah bisa timbul yang namanya AIN. Baik. Jadi seperti itu, Bang ya? Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bang ya. Dan ini dari akun yang namanya Muhammad Yoga. Bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada orang yang kesurupan gitu, Bang? Ya memang sih, apa ya, Bang? Kadang kita suka gitu kan, misalnya lagi ngumpul, tiba-tiba ada kawan yang kesurupan, kita bingung, kita mau ngapain, mau diapain, harus manggil lagi, nyari-nyari orang yang bisa ngerti gitu. Jadi kalau ada mungkin maksud dia ada cara yang simple untuk menangani ini supaya aman lah orang yang kesurupan tadi, nggak sampai mungkin badannya sakit gitu, Bang. Bisa dijelaskan, Bang? Ya. Pertolongan pertama untuk orang yang sering kerasukan itu pertama dijaga tubuhnya. Dijaga tubuhnya agar tidak melukai dirinya sendiri. Iya. Itu memang yang benar-benar kerasukan. Dijaga benar-benar agar tidak mencelakai, bagaimana dia membenturkan kepalanya, membanting tubuhnya, itu dijaga, entah itu dipegangi atau bagaimanapun. Lalu yang kedua, biar misalnya kita mau manggil orang pintarnya nih, tapi nggak datang-datang, orang kerasukan itu dibiarin aja pun akan sadar sendiri. Biarin saja, biarin aja. Misalnya orang kerasukan, menjerit, nggak karu-karuan gitu, udah biarin aja, karena energi jin masuk ke dalam tubuh manusia, dia menyerap energi kita. Kalau energi kita udah habis, lemas orang kesurupan itu, dia lama-lama juga akan pergi dengan sendirinya. Gitu ya. Akan dengan sadar dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau energi manusia di rasuki tadi habis, jin itu pun pergi dengan sendirinya ya, Bang ya. Ya. Walaupun nantinya bakal masuk lagi setelah manusia ini free, tapi setidaknya itulah untuk pertolongan pertama.
sedikit tambahan nih bang, pernah jadi penyebab bang, penyebab orang mudah kesurupan itu apa bang? Ya, itu pertama itu orang yang suka ngelamun, orang yang banyak beban pikiran, itu gampang sekali dirasuki jin-jin. Karena jin menguasai otak motorik manusia. Di situ dia menyebarkan energinya untuk menguasai tubuh kita. Makanya kenapa kita nggak boleh melamun, nggak boleh banyak pikiran. Karena di sini kesempatan jin untuk masuk, untuk menguasai gerakan. Jadi kalau misalnya pun banyak masalah ya tetap satu, kita sama Allah. Jadi ya. Baik ya, ya teman-teman ya. Jadi janganlah sering-sering ngelamun, coba apalah cari aktivitas dan kegiatan yang menyibukkan diri lah. Jadi kita nggak sampai bisa dirasuki makhluk halus atau jin-jin itu ya. Oke, satu lagi bang, tambahan satu lagi bang. Ini dari saya sendiri bang ya, yang ganjel kadang suka nengok pernah gitu bang. Katanya orang kesurupan, tapi kayaknya saya kurang yakin bang. Dia itu kesurupan betulan atau hanya mengada-ngada. Jadi untuk membedakannya itu bang, ya orang yang betul-betul kesurupan sama yang pura-pura gitu bang, apa bang? Ya, gampang membedakannya kalau orang yang memang benar-benar kerasukan. Karena kerasukan yang benar-benar itu tidak memikirkan tubuh yang dirasukinya. Mau dia jungkir balik, mau dia membahayakan tubuh ini, bagaimanapun caranya, itu namanya kerasukan yang benar. Kalau kerasukan yang nggak benar itu tadi, kalau mau ngapa-ngapain dia takut, paling cuma jerit-jerit, nggak banyak pergerakan-pergerakan yang membahayakan. Itu bisa kita contoh, salah satu contohnya. Masih banyak lagi sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya yang kerasukan itu dia ya kesetanan lah ya, ugal-ugalan, guring-guringan gitu bang ya. Jadi kalau yang hanya sekedar ya ngomong ngapa-ngapain takut, mungkin hanya jerit-jerit aja gitu ya. Bisa jadi pura-pura nyari perhatian, bisa juga bang ya. Oke, baik bang. Oke baik Pak, kita mau masuki pertanyaan ketiga dari nama akun yang bernama Sultan Al-Fatah. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa mempelajari ilmu kebatinan? Mungkin dia pengen sakti, mungkin bang, mungkin makanya nanya ini. Ya, sebenarnya memang bisa semua orang mempelajari ilmu kebatinan. Tapi itu semua ada caranya, nggak asal kita belajar. Ada tahapannya juga, ada guru yang tepat untuk mempelajari kebatinan ini. Karena apa? Kita salah guru juga, kebatinan ini bisa merusak jiwa kita. Karena ini menyangkut hal-hal batin, hal-hal yang tidak terlihat yang dipelajari. Kalau kita belajar tepat sama guru yang memang memahami dunia kebatinan, insya Allah kita bisa. Jadi kalau memang mau belajar itu ya semua bisa. Cuman kan beda, orang yang memang mempunyai bakat dari lahir sama orang yang memang nggak punya bakat tapi pengen belajar, itu beda. Kalau orang yang memang punya bakat itu cepat untuk mendapatkan kebatinan. Karena memang dari kecil kalau memang bakat dia itu ada, kewaskitaan itu pasti akan muncul. Dia bisa melihat-lihat walaupun masih kecil. Itu gampang untuk masuk ke ranah kebatinan yang lebih dalam. Kalau misalnya nggak punya bakat ini, tapi dia pengen mempelajarinya, bisa, tapi agak lambat, agak lama prosesnya. Karena banyak tahap-tahapnya untuk mempelajari hal seperti itu. Ya harus bersabar lah bang. Iya, sabar sama prosesnya, sama tahap-tahapnya gitu. Itu juga nggak bisa sembarangan belajar gitu ya bang. iya benar. Jadi kadang orang kan kayak sekarang udah zamannya ya bang, zamannya teknologi. Kadang ada orang yang coba belajar hanya melihat-lihat video di YouTube gitu bang, belajar kebatinan gitu. Apakah menurut abang lah itu kayak mana? Ya, itu termasuk suatu hal yang salah. 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 Kita belajar sama guru yang nggak pasti kebenarannya, gitu. Guru ini hanya mampu menjelaskan seperti apa sih ilmu kebatinan itu. Padahal untuk melakukan prosesnya itu butuh bimbingan guru full. Apa ya? Karena saat melakukan prosesnya ini pasti akan ada merasakan yang namanya reaksi-reaksi tertentu di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga. Itu berbeda reaksi nanti. Jadi butuh memang guru yang full membimbing. Kalau dari sosial media, aduh kalau lebih baik jangan.
karena untuk membahayakan diri sendiri. Baik. Jadi kalau memang pengen belajar ilmu kebatinan, sebaiknya nyarilah sosok guru yang benar-benar tepat lah emang ya. Jadi kita selama prosesnya, selama tahap pembelajaran itu benar-benar diawasi ya Bung. Ya, benar. Jadi kalau ada reaksi-reaksi kepada tubuh yang mungkin agak aneh bisa langsung ditangani Bang ya, Iya. sama guru tersebut Bang. Benar. Oke, baik sahabat-sahabat pena batin semuanya, di sini kita akan mencoba mereaksi beberapa video ya. Yang pertama ini video soal pengobatan yang dibilang pengobatan penyakit non medis gitu ya Bang Jamal ya. Ini dari apa Bang? Samsudin Bang. Ya, ini banyak kontroversi juga. Nah, bagaimana tanggapan Abang kayak mana nih Bang soal video pengobatan atau sistem pengobatan yang dipakai sama Samsudin ini Bang? Apakah ini dia benar-benar penyakit medis atau ada rekayasa dia sama pihak korban ini yang mengalami penyakit? Bagaimana Bang? Iya. Banyak yang mengatakan ya simpang siur soal pengobatannya Gus Samsudin ini ya. Iya. Sebenarnya apa yang dilakukan beliau itu benar, karena yang diucapkan dia juga asma-asma Allah seperti sholawat-sholawat Ar-Riza dan bermacam-macam lainnya. Itu asma keilmuan yang digunakan beliau. Beliau memang menggunakan keilmuan dalam pengobatannya. Cuman satu salahnya, beliau mencampurkan pengobatan itu dengan trik-trik sulap. Itu satu salahnya. Jadi banyak manusia yang ragu dengan beliau. Padahal apa yang dilakukannya itu sudah benar. Nah, mungkin demi apa ya, popularitas atau demi konten-konten hiburan juga kita bisa bilang seperti itu. Nah, beliau menggabungkan antara pengobatannya dengan sulap. Seolah-olah trik sulap tadi benar gitu ya. Iya. Bukan trik atau rekayasa ya. Oke baik Bang, di sini kita coba mereaksi video yang kedua ya Bang. Ini dari apa? Pemburu hantu bisa dibilang Bang. Orang-orang yang kerja cari hantu Bang. Nah ini pernah apa Bang? Nangkap hantu tapi masuk ke botol gitu Bang. Jadi bagaimana Bang tanggapan Abang seputar video ini Bang? Jin dimasukkan ke dalam botol, apakah itu benar-benar bisa gitu? Jin dimasukkan ke dalam botol gitu Bang? Ya kan. Jin itu memang sifatnya itu energi. Jadi mau dimasukkan kemanapun, baik ke dalam botol, ke dalam batu cincin, pusaka-pusaka, itu bisa. Cuman kan ada ilmunya. Karena nggak sembarangan bisa memasukkan jin ke dalam benda-benda mati seperti itu. Contohnya tadi kita membahas soal video ini, kenapa jin bisa masuk ke dalam botol? Iya. Itu ada botol pertamanya itu dibentengi dulu, agar jika jin itu masuk ke dalam, nggak akan mungkin dia bisa nembus botol itu lagi. Dipagari dulu botol itu, baru dimasukkan jinnya, baru dikunci lagi dengan asma-asma Allah. Bisa. Jadi benar bisa Bang Bisa. ya? Bisa nangkap jin masukkan ke dalam botol itu bisa Bang? Bisa. Oke. Kita akan coba ke video selanjutnya Bang ya. Video yang ketiga. Nah ini penarikan benda pusaka itu Bang ya. Ya, ilmu tarik pusaka itu memang ada Bang. Juga nggak gampang lah untuk mempelajari ilmu tarik pusaka tersebut. Ya, kegunaan ilmu tarik pusaka itu yang mewujudkan yang nggak kasat mata menjadi nyata. Ya karena tadi bendanya itu kan kayak ya di pojokan gitu kan nggak ada. Tiba-tiba dia bacain apa gitu terus bisa dapat benda gitu. Ya, memang seperti itu Bang ilmu tarik pusaka ini.
dia mewujudkan yang tak kasat mata. Seperti yang kita tengok di video ini salah satu paranormal kondang lah di Indonesia yang namanya Ki Prana Lewu ya. Iya. Beliau memang sudah terkenal mampu mewujudkan pusaka. Dan video ini tadi saya lihat beliau mewujudkan pusakanya lumayan berat karena menggunakan ajian kulhu geni dulu. Berarti kan kodam di dalam pusaka itu termasuk keras. Baru wujud setelah diterjang pakai kulhu geni tadi itu. Gitu. Oke, baik sahabat-sahabat ya, jadi seperti itu ya. Tadi sudah kita jawab 3 pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, dan juga kita juga sudah mereaksi beberapa video terkait hal-hal yang goib, metafisik, dan juga kebatinan ya sahabat-sahabat ya. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan juga like-nya dan juga memberikan komentarnya. Jadi sekali lagi kami jelaskan untuk sahabat-sahabat semuanya yang punya pertanyaan seputaran atau pengalaman mistisnya juga boleh diceritakan, nanti akan kita tanggapi. Dan juga yang masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal metafisik, goib dan juga kebatinan, bisa dituliskan di kolom komentar yang insya Allah akan kami jawab melalui video juga ya sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bang Damar ya, pesan-pesannya untuk ya sahabat-sahabat pena batin semuanya di rumah ya. Untuk mengetahui hal yang berbau gaib itu gak berat kok. Nafas aja udah gaib gitu. Allah itu juga udah gaib. Jadi tidak perlu kita menampilkan itu semua. Oke, jadi pesannya ya tetap bertawakal pada Maha Yang Kuasa ya. Tetap berdoa, jangan ngelamun-ngelamun Bang ya, nanti kesurupan. Ya, itu Muhammad Yoga ya. Jangan bilangi kawan-kawannya, jangan sering-sering melamun nanti kesurupan. Oke, segitu aja dari kami ya. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.